Bapak Ibu Saudara, pekerjaan setan akan semakin menjadi-jadi di muka bumi ini. Siapa yang bisa diseret akan diseret. Bahkan firman Tuhan berkata sepertiga bintang akan diseret supaya menjadi miliknya. Bintang itu saudara, bintang. Siapakah bintang itu? Figur yang sangat terkenal di dalam Tuhan. Barisan-barisan orang yang sudah melayani Tuhan. Apalagi kita yang belum terlibat di dalamnya saudara. Jadi tidak heran kalau banyak anak-anak Tuhan bisa diseret kepada kebinasaan. Hanya mereka yang melekat kepada Tuhan. Hanya hati mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan. Itulah yang tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat rindu mendengarkan pujian-pujian yang hanya meninggikan nama Yesus. Memang saudara saya amat-amati lagu-lagu yang keluar di zaman akhir ini. Apalagi 10 tahun terakhir ini. Semua lagu-lagu yang diciptakan kebanyakan bagaimana supaya mujizat terjadi, berkat Tuhan turun, kesembuhan terjadi dan lain sebagainya. Tetapi kalau lagu-lagu tahun 90-an saudara, bukan lagu-lagu seperti itu. Tetapi lagu-lagu yang meninggikan nama Yesus. Bagaimana hadirat Tuhan supaya turun. Bagaimana memandang wajah Tuhan. Bagaimana kekudusan Tuhan. Bagaimana supaya hidup diubahkan oleh Tuhan. Yang mengubah karakter kita supaya mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi orang Kristen di zaman sekarang ini tidak menyukai lagi lagu-lagu seperti itu. Tetapi yang disukai adalah lagu-lagu yang hanya mujizat, mujizat, mujizat. Yang hanya berkat, berkat, berkat. Dan khotbah yang disenangi juga seperti itu. Khotbah yang disukai oleh orang Kristen sekarang. Bagaimana ekonominya supaya makmur. Bagaimana supaya hidupnya pulih. Tetapi kalau sedikit saja ditegur kesalahannya, ngambak. Kalau sedikit pun khotbah menyinggung karakternya, tersinggung. Marah, tidur, mengambak saudara. Tidak mau lagi sudah kasih beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau memang tujuan kita hanya berhasil di dunia ini, itu boleh. Tetapi kalau tujuanmu ke sorga, relakan dirimu dikoreksi. Relakan dirimu diperbaharui. Relakan dirimu dikerat. Relakan dirimu disucikan. Relakan dirimu ditegur oleh firman itu walaupun sakit bagi dagingmu. Kalau sorga menjadi tujuanmu. Tetapi kalau memang sekedar engkau diberkati di dunia ini saja. Sekedar supaya makmur ekonomimu. Sekedar supaya rumah tanggamu baik. Kalau hanya itu menjadi tujuan hidupmu. Tentunya saudara, firman yang sering disampaikan di depan ini sangat menyakitkan hatimu. Sangat melukai hatimu. Sangat menyinggung perasaanmu. Karena itu semua karakter kita dikorek. Tetapi Bapak Ibu saya katakan, kalau memang tujuanmu ke sorga, kalau memang tujuanmu terangkat kalau Yesus datang, sekeras apapun firman yang disampaikan, engkau akan bersuka cita. Karena dagingmu sedang dimatikan. Dagingmu sedang dihancurkan. Bapak Ibu Saudara yang di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini saudara, tidak ada yang harus dibanggakan di dunia ini. Tidak ada yang harus disombongkan dalam dunia ini. Pencapaian-pencapaian ini dan itu enggak perlu dibanggakan saudara. Sebentar itu akan sirna. Sebentar itu akan lenyap. Dunia ini akan digulung saudara kekasih. Dengan waktu yang tidak kita duga-duga. Dan itu enggak cukup hanya teori. Hanya sekedar kita berkatakan. Tidak cukup hanya sekedar kita ketahui. Tetapi bagaimanakah praktek kehidupan kita sehari-hari. Benarkah kita sudah mencintai Tuhan? Benarkah kita sudah merindukan Tuhan? Benarkah kita rindu dikuduskan? Benarkah kita rindu terangkat bersama dengan Dia? Atau hanya itu teori belaka? Saya sudah kasih di akhir-akhir ini sering menangis. Melihat kehidupan banyak kita anak-anak Tuhan.
Kita bilang Tuhan sudah mau datang, tetapi kerohanian kita makin kendor. Persekutuan kita makin kendor. Walaupun kita ada di altar ini, kalau nggak ada persekutuan kita dengan Tuhan, tetap tinggal. Lihat itu saudara kasih, yang menyanyikan, yang pemimpin pujian yang ada di film akhir zaman. Apa lagunya dengan merdu? Sudahkah kita siap sedia? Itu lagunya. Menyambut Yesus datang yang kedua kali. Itu lagunya. Tetapi tahukah saudara, dia tinggal. Bapak Ibu Saudara, adakah benar kita ada dalam persekutuan yang benar-benar dengan Tuhan? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, penampilan yang di luar ini tidak penting. Penilaian manusia tidak penting saudaraku. Tetapi bagaimana hatimu, pikiranmu, jiwamu, perbuatanmu, sikap hatimu di hadapan Tuhan, itu yang terpenting. Kini hari kita belajar saudara. Apakah penyebab-penyebab kutuk dalam hidup anak-anak Tuhan? Ini dalam anak-anak Tuhan ya, bukan bagi orang dunia. Kalau bagi orang dunia nggak penting dibahas. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan nggak penting dibahas. Memang mereka sudah berada di bawah kutuk. Walaupun mereka kaya raya, walaupun mereka sedang kasih seperti tidak ada masalah penglihatan secara dunia, selama mereka belum lahir baru, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetap mereka ada di bawah kutuk. Tetapi yang mau kita belajar hari ini bukan kutuk bagi orang dunia, tetapi ada kutuk-kutuk bagi anak-anak Tuhan. Walaupun sudah sebenarnya lahir baru, walaupun sebenarnya sudah ditebus oleh darah Yesus, memang dia sudah mengaku lahir baru, memang sudah mengaku penuh Roh Kudus, memang sudah mengaku dibaptis air, memang sudah mengaku sudah digembalakan di gereja yang hidup, tetapi tanpa diketahui, tanpa disadari, kutuk itu mengejarnya. Ini mau kita belajar. Kalau mudah-mudahan sempat ya. Ini ada minimal banyak hal sebenarnya. Ada minimal 4 yang menyebabkan kutuk di atas anak-anak Tuhan yang menyebut diri anak-anak Tuhan. Ada 4 kutuk yang menyebabkan kutuk itu datang dalam hidup orang percaya. Pertama-tama, yang paling utama, rusak hubungan dengan Tuhan. Sebentar kita baca Kejadian 6 ayat 12 sampai 13. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kenapa sudah kasih manusia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri? Tangan Tuhan sendiri yang menciptakan. Tetapi ketika rusak manusia itu oleh godaan setan, maka sudah kasih Tuhan berencana. Dan Tuhan benar-benar melaksanakan. Bukan hanya berencana. Dan benar-benar dilaksanakan. Tuhan mau memusnahkan seluruh bumi. Itulah makanya terjadi air bah. Kenapa? Karena sudah rusak laku manusia. Kenapa rusak laku manusia? Karena sudah rusak hubungannya dengan Tuhan. Sudah terputus hubungan manusia itu dengan Tuhan. Ketika manusia diusir dari Taman Eden, putuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi hubungan manusia dengan Tuhan. Itulah menyebabkan manusia itu menjadi rusak. Dan ketika manusia itu rusak, saudara,
Tidak ada lagi telinganya terbuka mendengar Tuhan. Tidak suka lagi dia mendengar firman. Tidak mau lagi dia terbuka kepada perintah-perintah Tuhan. Karena apa? Sudah dirusak oleh iblis. Sebentar kita lihat Imamat 26 ayat 14 sampai 15. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu. 15. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku. Ayat 15 dikatakan di sini, menolak ketetapanku. 2. Muak mendengar peraturanku. 3. Tidak melakukan perintahku. Yang keempat, mengingkari perjanjianku. Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari, banyak anak-anak Tuhan bukan saja hanya pertama menolak ketetapan Tuhan, tidak mau melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Yang selanjutnya, muak mendengar firman. Ada banyak di antara orang percaya datang memang ke gereja, masih rutin ibadah setiap hari Minggu, tapi muak mendengar firman. Tahu arti muak? Apa arti muak? Bukan hanya sekedar bosan. Arti muak, jijik. Jenuh. Lebih daripada jenuh. Pokoknya muak, ada seperti jijik. Makanya setiap disampaikan firman Tuhan, karena hatinya sudah muak kepada firman, sudah tertutup, dikunci rapat hatinya. Makanya tidak heran saudara bisa ngorok di dalam mendengar firman. Makanya tidak heran mulai dari awal ibadah sampai pulang tidur. Waktu puji-pujian mondar-mandir di luar, keluar masuk. Waktu firman tidur. Inilah ciri-ciri yang sudah muak kepada firman. Dia merasa tidak membutuhkan lagi firman. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sebenarnya anak Tuhan bisa muak kepada firman? Kenapa bisa anak-anak Tuhan bosan kepada ketetapan Tuhan? Makanya tanpa kita sadari, kalau ada firman yang diulang-ulangi, kalau kita berkata di dalam hati kita, holani, itulah ciri-ciri muak kepada ketetapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena sudah ada yang lain di dalam hatinya. Sama seperti seorang suami, kalau dia berselingkuh, dia akan muak melihat istrinya. Gak suka dia dekat dengan istrinya. Demikian juga orang percaya. Kenapa anak Tuhan katanya, tetapi muak mendengar firman? Kenapa? Kenapa yang lain tidak muak? Kenapa kalau kumpul dengan teman-teman 3 jam, 4 jam, 5 jam bercerita gak bosan? Tetapi kenapa dengar firman Tuhan hanya lewat sedikit 1 jam? Semua sudah lihat-lihat ke jam itu. Nah, lama kali. Mulai bisik kiri, mulai bisik kanan. Mulai keluar masuk kamar mandi, mulai tidur dan lain sebagainya. Tetapi coba, kenapa nonton film sinetron saudara sanggup berjam-jam? Kenapa saudara? Tetapi puji Tuhan saudara, saya sudah ada 15 tahun. Dulu memang saya juga mau nonton film sinetron sekali-sekali. Tetapi puji Tuhan, sudah 15 tahun saya tidak pernah sama sekali menonton film sinetron. Menonton film Korea, menonton film dia, yang apapun itu. Tidak ada waktu bagi saya itu.
kurang waktu saya membaca firman. Tetapi akhir zaman, kita bicarakan akhir zaman, Tuhan mau datang. Tetapi kesukaan kita bukanlah menggali firman. Kesukaan kita bukanlah firman, tetapi yang lain, saudara. Kenapa kita muat mendengar firman? Karena sudah ada selingkuhan kita yang lain selain daripada Tuhan. Sudah ada yang lain di hati kita selain Tuhan. Sudah ada berhala di hati kita selain Tuhan. Makanya ketika Tuhan ditampilkan, kita muak. Kita bosan. Ketika ada nasihat firman Tuhan, firman lagi, bosan, muak. Kenapa saudara? Karena hatinya sudah diisi oleh yang lain. Sebelum yang lain itu keluar dari hatimu, sampai kapanpun engkau tidak akan sanggup mendengar firman. Sebelum engkau keluarkan berhala yang ada dalam hatimu itu, saya tidak tahu apa berhala di dalam hatimu. Entah roh najis kah? Entah kebencian kah? Entah uang kah? Entah dusta kah? Entah apakah itu saudara? Berhala itu banyak. Berhala itu bukan hanya kekafiran. Kekafiran itu udah pasti. Itu udah pasti berhala. Tetapi selain itu masih banyak berhala. Banyak anak-anak Tuhan merasa kalau dia tidak pergi lagi ke upacara gelap, dia sudah suci 100%. Dosa itu bukan hanya itu. Berhala itu banyak. Kalau kita mengutamakan pekerjaan kita lebih dari ibadah kepada Tuhan, itu berhala. Jangan kita pikir kita udah merdeka dari berhala. Lalu kita gampang kali menghakimi setiap orang. Padahal kita masih dibelenggu oleh banyak berhala. Berhala itu banyak. Memang kita harus lepas dari kekafiran. Tetapi jangan puas hanya itu. Banyak berhala yang lain yang mengikat hati ini. Yang harus dikoreksi dari sehari ke sehari. Dikatakan di sini, kenapa sudah kasih manusia itu putus atau rusak hubungannya dengan Tuhan. Menolak ketetapan Tuhan. Apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan ditolak. Apa yang sudah menjadi peraturan Tuhan tidak mau mendengar. Tidak mau melakukan perintah daripada Tuhan. Dan mengingkari perjanjian Tuhan. Tetapi memang kegiatan keagamaan masih dilakukan. Kegiatan ibadah masih dilaksanakan. Kegiatan pelayanan masih dilaksanakan. Tetapi hatinya enggak ada lagi sama Tuhan. Jiwanya enggak ada lagi sama Tuhan. Pikirannya enggak ada lagi sama Tuhan. Kalaupun disebut Tuhan, hanya di bibir doang. Makanya dikatakan oleh Tuhan, orang yang seperti ini, jangankan doanya dijawab, doanya menjadi kejijikan. Penyembahannya menjadi kejijikan. Jangan menjadi penyembahan dan pujian kita, doa kita, ibadah kita menjadi kejijikan di mata Tuhan. Kenapa? Karena sering kita melakukan ibadah itu bukan dari hati kita. Secara terpaksa. Hanya karena takut kepada pendeta. Hanya karena takut kepada teman-teman segereja. Oh, nanti dibilang saya sudah orang yang tidak setia. Bukan lagi hatinya yang mencintai Tuhan. Bukan lagi hatinya yang merindukan Tuhan. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, saya sering menangis di dalam hati saya melihat kita beribadah. Sepanjang ibadah hanya di luar. Walaupun saudara punya anak kecil, maaf saudara. Sebab bukan hanya saudara yang pernah punya anak kecil. Saya juga punya anak kecil dulu. Memangnya tiba-tiba lahir langsung besar, tiba-tiba kuliah.
Semua orang tua punya balita pernah. Tetapi selama ibadah saya nggak pernah di luar, saya bisa duduk tenang di belakang mendengar firman. Kadang-kadang menjadi alasan kita, anak-anak, hanya di luar. Kalau saya mau ke kamar mandi, saya lihat ngobrol di luar, ibu-ibu. Bukannya dengar firman. Lalu mau kita harapkan suami kita bertobat. Kita pun gak bertobat. Mau kita harapkan suami kita menjadi baik. Kerohanian kita pun gak baik. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terlalu sering kita menuntut banyak dari Tuhan. Tetapi yang kita kerjakan tidak ada. Terlalu sering kita menuntut banyak hal dari Tuhan. Tapi apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita kerjakan? Bapak ibu saudara, saya bukan marah kepada saudara. Tetapi saya sering menangis, Tuhan kalau Engkau datang. Berapa orangkah di antara kami yang sudah siap? Berapa orang kau umatmu ini yang sudah siap kalau Engkau datang? Kerohanian kita saudara, kering kerontah. Tidak menyukai hadirat Tuhan. Kalau penyembahan, dianggap itu ibadah tambahan. Kalau penyembahan enggak ada yang sungguh-sungguh menyembah. Sudah jarang saya lihat mencucurkan air mata penyembahan. Sudah jarang. Kalau lewat dari 5 menit penyembahan, sudah buka-buka mata. Kalau sudah lewat 5 menit penyembahan, udahlah, gak konsen lagi itu. Bapak ibu saudara, saya juga pernah punya anak balita. Bagaimana saya buat supaya jangan diganggu saya untuk waktu khotbah. Kalau hari Minggu, saya cepat-cepat saya banguni mereka semua. Saya banguni waktu balita ini ya, waktu kecil, waktu 1 tahun 2 tahun lah. Supaya saya enak saya gendong dia waktu khotbah. Lalu saya gendong dia waktu khotbah, tidur. Supaya jangan diganggu orang. Ya. Memang kalau sudah lewat balita memang udah susah, ya. Waktu SD, ya itu memang yang repot kita kadang-kadang. Keluar masuk, ya. Anak saya juga mau seperti itu. Gak apa-apa saudara. Kita nggak perlu marah sama anak-anak keluar masuk. Asal ada teguran dari kita orang tua. Namanya anak-anak, semua mereka bisa diubah oleh Tuhan. Nah, jangan pernah sampai dipukul sampai habis ya anak itu gara-gara itu enggak. Nah, anak itu perlu disayangi. Asal ada teguran aja dari kita orang tua. Enggak apa-apa. Karena saya juga ingat saudara, di antara 3 anak saya yang paling lasak dulu itu si Joy. Dan itulah yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Itu gak pernah tenang itu duduk. Keluar masuk, keluar masuk. Sering itu saya marahi kalau udah sampai di rumah. Keluar masuk, keluar masuk. Kalau udah waktu SD dia itu ya. Gak bisa tenang itu duduk saudara. Di rumah pun kayak gitu. Ya, tetapi justru dia dipanggil jadi hamba Tuhan. Makanya gak apa-apa saudara. Yang penting ada teguran dari kita. Yang saya maksudkan. Mari ibu-ibu yang di belakang. Jangan hanya di luar kalau ibadah. Memang saya tahu kita jaga anak kita, saya tahu. Duduklah di belakang. Supaya gampang kita melihat anak kita. Tapi jangan alasan kita jadi ngobrol kita di luar itu. Nah, dengarkan firman Tuhan. Hormati Tuhan saudara. Beribadah dengan hormat kepada Tuhan saudara. Nah, dikatakan di sini ayat 16 Imamat 26 ayat 16. Maka aku pun, kenapa tadi? Ketika menolak ketetapan Tuhan, ketika muak mendengar peraturan Tuhan, ketika kita tidak mau melakukan perintah, ketika kita mengingkari perjanjian Tuhan, maka akibatnya apa? Ayat 16. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Dikatakan di sini saudara, salah satunya sia-sia menabur benih, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Kenapa? Karena tidak mau melakukan ketetapan Tuhan,
tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan hormat, tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus, tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Apa bukti kita beribadah dengan segenap hati? Ibadah itu kita persiapkan dari rumah dengan sungguh-sungguh. Apa bukti mempersiapkan? Ciri orang tua, anak-anak Tuhan yang mempersiapkan ibadah. Lihat jam kalau ibadah, jam sekian aku ibadah. Artinya tidak terlambat ibadah. Lalu saya bilang seperti itu kepada jemaat di Lintong Nihuta. Nah, orang Lintong Nihuta ini ada-ada aja hanya terlambat, saya bilang. Di depan gereja rumahnya tapi terlambat. Lalu tahukah saudara jawabannya apa kepada saya? Bu, dosakah itu? Saya senyum saudara. Pantaslah ini hanya terlambat terus. Dia merasa enggak berdosa terlambat. Lalu saya bilang, tahukah engkau kenapa tidak masuk yang hanyut oleh air bah itu ke Bahtera Nuh? Karena terlambat. Sudah terlambat, kata si Nuh. Nuh, bukakan pintu. Apa kata Nuh? Sudah terlambat. Kenapa gadis bodoh itu tinggal? Mereka bawa pelita juga. Ketika mereka beli minyak, lalu digedor-gedor pintu, apa kata mempelai itu? Sudah terlambat, pintu sudah ditutup. Oh, pantaslah ini hanya terlambat, pikir saya. Dia merasa enggak berdosa. Dosakah itu, Bu? Katanya. Di depan umum itu ditanya loh, bukan pribadi. Di dalam kumpulan ibadah PA, saya bilang seperti itu. Dosakah itu? Jangan-jangan dalam hati saya, jangan-jangan begitulah pikiran jemaat ini semua. Bahwasanya terlambat ibadah itu enggak dosa. Bapak Ibu Saudara, memang tidak dosa yang parah. Tetapi itu menunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan kurang. Rasa hormat kepada Tuhan kurang. Coba berjumpa dengan bupati. Kalau dikatakan datang jam 9, sebelum jam 9 engkau sudah datang. Kenapa kepada Tuhan? Karena Tuhan itu nomor sekian. Tuhan itu bukan yang utama dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus. Kalau kita menghormati Tuhan, ibadah itu ibadah yang sangat sakral. Kalau ibadah itu ibadah dengan konsentrasi. Kalau ibadah itu fokus dengan Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, fokus dengar firman. Itulah yang menghormati Tuhan, saudara. Sedangkan kita fokus mendengar firman, seringkali kita enggak nangkap. Apalagi enggak fokus, mau dapat apa? Dan ingat, ketika kita kosong akan firman Tuhan, maka iblis akan menggerogoti hidup kita. Nanti kita akan ke sana, ya. Kenapa banyak anak-anak Tuhan bisa menyimpang dari jalan Tuhan? Karena kosong akan kebenaran, kosong akan firman Tuhan. Dikatakan saudara, sia-sia menabur benih, hasilnya akan habis dimakan oleh musuh. Apa artinya? Sia-sia menabur benih. Bekerja keras, tetapi hasilnya dimakan oleh belalang pelahap. Hasilnya dimakan oleh belalang pelahap. Kenapa? Tidak mau melakukan ketetapan Tuhan. Tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mengingkari perjanjian Tuhan. Banyak yang dikerjakan, hasilnya tidak ada. Dimakan belalang pelahap, saudara. Yang hilang, yang dicuri, yang ditipu, yang rusak, yang ini, yang dimakan itu, yang dimakan setan. Saudara, kenapa saudara? Karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 17, silakan Pak. Lanjut ayat 17. Ayat 17. Sampai, ya ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Nah,
Ayat 18, lanjut Pak. Ayat 18, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Nah, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau mendengarkan Tuhan, sudah ditegur dengan berbagai masalah, sudah ditegur dengan berbagai-bagai penderitaan, tetap tidak mau bertobat, maka apa kata Tuhan? Oke, kata Tuhan, silakan. Aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat. Kalau tidak berubah. Kalau tidak berubah, 7 kali lipat lebih keras akan terus dihajar oleh Tuhan sampai kita diselamatkan. Karena apa? Karena kita orang yang dikasihi. Katakan dulu, karena saya orang yang dikasihi. Hajaran itu bukan karena kebencian Tuhan. Hajaran itu karena bentuk kasih sayang Tuhan. Sama seperti orang tua menghajar anaknya. Itu anak saya si Anugrah pernah dihajar oleh Pak Gembala. Sampai saya tidak setuju akan hal itu. Hajar dia terus saudara. Dipukul dia. Waktu itu SMP kelas 2. Kenapa? Cabut dia sudah yang kasih dari les. Pergi dia les. Padahal dia main game. Nah sekali pergi dia berangkat les ke GO. Rupanya dia main bola di lapangan. Nah jadi dilakukan sudah diperingati sekali, 2 kali. 3 kali diulangi. Datang Pak Gembala dihajar habis. Dikunci saudara supaya jangan bisa saya halangi. Taulah ibu-ibu kan. Mana tega lihat anaknya dilibas ya kan. Mana tega kalau kita yang pukul nggak ada yang bisa melarang. Tapi kalau coba orang lain memarahi anak kita tersinggung kan gitu saudara. Taulah ibu-ibu ya kan. Jadi udah tahu Pak Gembala. Hati saya bagaimana sama anak saya. Pasti nanti saya marah dan saya rampas anak itu. Pasti saya Pak Gembala yang saya serang kan gitu saudara. Dikunci kamar saudara, dikunci dari dalam. Dipukul dia terus. Bertobat kau tidak? Bertobat kau tidak? Nah, saya tanya saudara. Apakah Pak Gembala karena benci kepada anaknya? Tidak. Pak Gembala mulai melihat, oh ini ciri-ciri mau rusak kau ini. Sudah mau rusak kau seperti ini. Sudah dinasihati gak mempan, ditegur keras. Ditegur keras gak mempan, libas. Demikian juga Tuhan. Dikasih dengan masalah-masalah kecil. No problem, lanjut terus. Lanjut terus. Ada lagi masalah ditambahi. Lanjut terus, lanjut terus. Dihajar sampai 7 kali lipat. Kalau tidak bertobat lagi, nyawamu sekalian akan dicabut. Supaya engkau jangan binasa ke neraka. Karena engkau adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau tidak mau nyawamu dicabut, bertobat. Haleluya. Haleluya. Jangan tegang mukanya kepada saya. Saya bukan marah. Karena saya sayang kepada saudara. Saya bukan hanya kasih daging. Saya rindu sama-sama kita ke sorga. Bukan hanya sama-sama di gedung ini kita. Tetapi sama-sama ke sorga saudara. Relakanlah dirimu ditegur oleh firman Tuhan saudara. Ya, dikatakan saudara, Tuhan akan hajar 7 kali lipat. Ayat 19 sampai 20. Ayat 19 dan 20. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. 20. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Nah, dikatakan saudara, kalau kita nggak mau bertobat lagi, udah 7 kali lipat tadi dihajar. Tuhan akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tenagamu habis. Bekerja keras, bekerja keras.
banting tulang siang malam, banting tulang siang malam, tetapi hasilnya tidak akan memberikan buah. Ayat 21. Ayat 21, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Tetap tidak mau bertobat. Sudah 7 kali lipat tadi, ditambah lagi 7 kali lipat lagi. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita capek menjalani hidup ini. Sebenarnya bukan berkat yang tidak ada. Capek kita menjalani hidup ini. Bukan Tuhan tidak baik, tetapi kedegilan dan ketegaran hati kita lah, kekerasan hati kita lah, membuat itu sering diizinkan Tuhan terjadi menghajar kita. Lagi-lagi itu semua bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Ayat 27, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat. Berapa kali ini 7 kali lipat, saudara? Perhatikan itu, saudara. Jadi saudara, saya tidak tahu, saudara. Saya tidak katakan setiap kita punya masalah karena dosa. Tidak selamanya. Ada bentukan, ada ujian. Tetapi kalau saya biasanya, kalau saya diperhadapkan masalah yang sulit, saya duduk berlutut di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ampuni aku apa dosa aku, bicara kau Tuhan. Dan Tuhan pasti bicara. Tuhan pasti bicara, saudara. Ampuni aku Tuhan, apa dosa aku. Aku mau berubah Tuhan. Tegur aku kalau aku salah. Bicara engkau Tuhan, berikan firman yang menegur aku. Dan seringkali itu saya dapat jawaban. Dan memang itu karena kesalahan saya. Dan seringkali memang karena kesalahan saya sendiri. Dan ketika saya katakan, Tuhan ampun aku, ampun. Ampun aku Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu. Seketika pulih. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu sangat dekat. Dia pribadi yang nyata, bukan dongeng. Saya alami Tuhan itu sangat dekat. Lebih nyata dekatnya dari seorang suami. Suami belum tentu mengerti apa isi hati kita. Suami belum tentu apa perasaan kita. Yang dilihatkan hanya tampilan kita di luar. Tapi bagaimana sesungguhnya unek-unek di dalam hati kita, belum tentu pasangan kita tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan ketika kita jujur curhat kepada Tuhan, seketika itu yang saya rasakan. Makanya saya sangat takut kehilangan hadirat Tuhan. Saya tidak pernah takut kehilangan uang, tapi saya takut kehilangan hadirat Tuhan. Saya tidak takut ditinggalkan banyak orang, tapi saya takut ditinggalkan oleh hadirat Tuhan. Kalau saya tidak bisa lagi menikmati hadirat Tuhan, itulah kehidupan yang sangat menyakitkan bagi saya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan bertahun-tahun gak bisa berdoa, biasa saja. Bertahun-tahun gak bisa menikmati penyembahan kepada Tuhan, biasa saja. Bertahun-tahun kering kerohaniannya, biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Uang banyak kok. Rumah tanggaku baik kok. Gak ada masalah. Pekerjaan aman-aman. Karena apa saudara itu terjadi? Karena kepuasannya hanya dunia. Kalaupun ikut Tuhan, hanya kemunafikan belaka. Bukan hatinya yang rindu Tuhan. Bukan jiwa yang merindukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bersama dengan saya. Bukan hanya saudara, mari kita tanggalkan segala kemunafikan. Amin. Mari kita tanggalkan segala kemunafikan di dalam mengiring Tuhan. Mengiring Tuhanlah dengan benar, mengiring Tuhanlah dengan tulus, mengiring Tuhanlah dengan jujur, mengiring Tuhanlah dalam ketaatan saudara.
Jangan munafik di hadapan banyak orang. Suami-suami jangan munafik di hadapan istri. Istrimu nggak tahu apa yang kau lakukan, tetapi ingat Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Pendeta nggak tahu apa yang kau lakukan, tapi Tuhan tahu. Para pelayan tidak tahu apa yang kau lakukan, tetapi Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, selagi ada orang yang mendoakanmu. Sekali lagi saya garis bawahi. Selagi masih ada orang yang mendoakanmu, kecuali nggak ada lagi orang mendoakanmu, engkau akan dibiarkan. Selagi masih ada orang yang mendoakanmu, sepintar-pintarmu menutupi dosa itu akan dimunculkan keluar. Katakan amin. Haleluya. Jangan macam-macam kepada Tuhan. Tuhan ada di sini. Roh Tuhan ada di gereja ini. Jangan sembunyikan dosa. Mari bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kalau engkau bertobat, yang beruntung bukan orang lain. Kalau engkau bertobat, yang beruntung bukan gembala. Kalau engkau bertobat, yang beruntung bukan pelayan-pelayan. Kalau engkau bertobat, engkau sendiri yang beruntung. Tidak diperbudak setan dirimu. Saudara pikir yang berbuat dosa itu bahagia? Saudara pikir berbuat dosa itu bahagia? Tidak ada orang yang berbuat dosa bahagia. Walaupun tertawa dia cipika, itu hanya ketawa palsunya itu. Betul saudara. Kenapa saya berani mengatakan? Ratusan orang sudah saya konseling orang. Yang saya konseling itu bukan hanya jemaat di sini. Banyak yang konseling kepada kami, kepada saya banyak yang konseling orang-orang. Bukan hanya jemaat di sini. Lihat telepon dan lain sebagainya. Kalau saya tanya, bahagiakah engkau melakukan dosa itu? Tidak, Bu. Saya tersiksa. Saya tertekan. Tetapi dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melakukan dosa itu enggak ada yang bahagia. Kalau dibilang enak melakukan dosa, dagingnya itu yang enak. Namun jiwanya sebenarnya tersiksa. Jiwanya merana. Ingat yang pernah contoh yang dibilang Pak Gembala, contoh orang yang menyembunyikan dosa. Bebek yang disembunyikan ya kan? Sesudah diungkapkannya dosa itu, maka dia merdeka jiwanya. Selama ditutup-tutupi dosa itu akan terus menekannya. Dan dosa itu akan terus memperbudaknya. Tetapi kapankah dosa itu saudara kasih dihancurkan dan tidak berdaya? Ketika dosa itu dibukakan. Makanya sering dikatakan keterbukaan awal daripada pemulihan. Semakin kau tutup dosamu rapat-rapat, semakin engkau dikejar oleh dosa itu. Semakin engkau disiksa oleh dosa itu. Jadi saudara, yang menyebabkan kutuk kepada anak-anak Tuhan, hilangnya hubungan manusia itu dengan Tuhan, rusaknya hubungan manusia itu dengan Tuhan. Itulah yang utama penyebab kutuk kepada anak-anak Tuhan, saudara. Hilang hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada lagi gairah ibadah. Tidak ada lagi gairah berdoa. Tidak lagi suka melakukan firman Tuhan. Tidak lagi mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan. Tidak ada lagi suka melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kalaupun dilakukan pelayanan, bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Tidak pernah melakukan pelayanan dengan sukacita. Kalaupun dia melayani, hanya dengan sungut-sungut. Dan pelayananmu itu tidak menjadi berkat bagimu, menjadi kutuk bagimu. Ketika engkau melayani dengan sungut-sungut. Saudara tahu, kenapa bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan? Kenapa? Karena sungut-sungut. Bukan karena zina. Bukan karena menyembah berhala. Tetapi kenapa mereka tewas di padang gurun? Bersungut-sungut. Jangan saudara sepele dosa sungut-sungut.
Dosa sungguh-sungguh mendatangkan kutuk bagi yang sudah melayani. Dosa sungguh-sungguh mendatangkan kutuk bagi orang percaya. Jangan banyak bersungut-sungut saudara. Belajar melakukan sesuatu dengan sukacita. Tidak mampu melakukan, jangan lakukan, selesai. Tinggal begitu aja. Tidak sanggup melakukan, berhenti melakukan. Sama seperti sila pender, gentleman. Saya gentleman seperti itu. Saya tidak bisa melakukan, oke. Tidak ada masalah. Haleluya. Ini pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah kita menyombongkan diri di pekerjaan Tuhan. Anggodang adongau dang dalam pelayanan nih. Anggodang adongau dang jalan ibadai. Jangankan saudara tidak ada, saya pun sekiranya tidak ada, mati saya sekarang, pelayanan ini akan tetap Tuhan perhatikan. Itulah membuktikan pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Gak perlu kita menemukan diri kepada Tuhan saudara. Gak perlu kita meninggikan diri kepada Tuhan saudara. Mari kita saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, ketika hati kita menjauh daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kenapa selalu saya ajari terus anak saya terlibat dalam pelayanan? Kalau itu hanya pelayanan rutinitas, hanya demi keuntungan saya pribadi, saya akan paksa anak saya melayani kalau mereka di sini. Tetapi terbukti mereka sudah pergi ke gereja lain yang tidak ada kaitannya dengan organisasi kita. Anak saya si Deborah di GMS, Penggemalan Philip Mentopa. Dia kuliah, dia bekerja, dia capek. Tugas-tugas mereka menumpuk, mengikuti organisasi lagi ini dan itu. Tetapi aktif di pelayanan. Bayangkan saudara, 2 kali seminggu pergi ke gereja. Itu kalau tidak ada rapat pertemuan pelayan. Kalau ada rapat pertemuan pelayan, ongkos sekali jalan 50.000, PP 100.000. Kalau pergi dia 3 kali seminggu, bayangkan berapa duit yang dikeluarkan untuk sebuah pelayanan. Saya tanya dia, pernah kau dapat PK? Tidak pernah, sepeser pun tidak. Bagus, kerjakan terus. Bapak Ibu Saudara, bahkan waktu ujian dia bilang, ujian saya mah padahal kami ada pertemuan pelayanan. Kalau selain pertemuan pelayan, berarti mau jadi 3 kali seminggu ke gereja. Jauhnya luar biasa. Nah, saya bilang, nggak bisa kau rupanya permisi nak, katakan saya ujian, nggak bisa mah. Kami nggak ada istilah itu. Mau ujian mau apa kek? Pelayanan CG lagi saudara. Berani kali kau nak menjadi pelayan CG, saya bilang. Berani kali kau, saya bilang. Kau masih kuliah, nanti terlantarlah nanti mata kuliahmu. Enggak apa-apalah. Biar terbiasa saya dulu bekerja keras menggunakan waktu. Di sini dia terlalu santai. Di sana. Dan saya senang. Kenapa saya senang? Tidak ada kesempatan waktunya berkumpul dengan orang-orang melakukan dosa. Tidak ada waktunya untuk melakukan dosa. Tidak ada lagi waktunya untuk nonton-nonton. Tidak ada lagi waktunya untuk chatting-chattingan sama orang. Tidak ada lagi waktunya untuk macam-macam. Fokus. Saudara kekasih, ketika kita melayani Tuhan, berkat yang teristimewa, hati kita dijaga oleh Tuhan dari yang jahat. Kalau hati kita itu melayani dengan tulus, kecuali kita melayani tadi dengan kemunafikan. Kalau hati kita itu melayani dengan tulus, Tuhan akan jagai hati kita dari yang jahat. Tuhan akan jagai kita supaya jangan terjerumus kepada dosa. Tetapi ketika kita membengkalaikan Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan kita kepada hawa nafsu jahat. Sebentar kita baca. Roma 1 ayat 18.
Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, dikatakan murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi semua kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran mendatangkan murka Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Walaupun saudara, di mata manusia kita benar. Walaupun di mata manusia kita orang yang baik, kumpul kita dengan orang sini, kitalah menunjukkan diri kita orang yang paling baik, orang yang paling suci, orang yang paling perhatian kepada orang miskin, orang yang paling suka berkorban. Tetapi di tempat tersembunyi, engkau manusia yang sangat bejat dan kotor. Murka Tuhan akan datang kepadamu kalau tidak mau bertobat. Kecuali engkau bertobat hari ini. Murka Tuhan akan datang atasmu kalau tidak mau bertobat. Ayat 21. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Memang dia mengenal Tuhan, tapi dia tidak mau memuliakan Tuhan. Tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Pikirannya hanya bersungut-sungut. Bersungut-sungut kepada istrinya, bersungut-sungut kepada gembalanya, bersungut-sungut kepada gereja, bersungut-sungut kepada tempat di mana dia bekerja. Apapun yang dikerjakan, bersungut-sungut, bersungut-sungut, tidak pernah mengucap syukur. Akibatnya apa? Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa enggak gelap? Tuhan sudah keluar dari dirinya. Terang tidak ada lagi pada dirinya. Kegelapan menguasai pikirannya. Yang baik dianggapnya jahat. Dosa dianggapnya baik. Biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang menyimpan ada dosa-dosa tersembunyi, biasanya dia gelisah di kumpulan hadirat Tuhan. Gelisah di tempat yang ada hadirat Tuhan dicurahkan. Orang fasik tidak akan bertahan di kumpulan orang benar. Jadi makanya kalau keluar masuk dalam ibadah, tidak betah dalam penyembahan, ini ciri-ciri orang yang ada menyimpan dosa. Ciri-ciri orang yang ada menyimpan dosa. Dosa-dosa tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan istrinya pun tidak tahu. Dia menyimpan dosa tersembunyi. Biasanya tidak akan tahan ini dalam hadirat Tuhan. Enggak tahan. Bapak ibu saudara, kenapa? Karena hidupnya sudah menjadi bodoh, dikuasai oleh kegelapan. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dikatakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kalau bicaranya ini, dialah orang yang paling bijaksana. Kalau kumpul di sana sini mempengaruhi orang, dialah yang paling hebat, paling bijaksana, paling pintar, paling baik, paling suci, paling dewasa rohani, opung rohani doang. Tetapi saudara, masuk hadirat Tuhan gak bisa. Melakukan yang baik buat Tuhan gak bisa. Melakukan firman Tuhan gak sanggup.
Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan malah dibenci, dimusuhi. Panas hati dia melihat orang berkorban. Bukan korban yang disungut-sunguti, korban orang lain yang disungut-sunguti. Si B yang berkorban, dia yang panas hati. Si B yang melakukan kesetiaan kepada Tuhan, dia yang gusar. Si B yang melakukan kesetiaan dan pengorbanan melayani Tuhan, dia yang selalu gelisah, panas hati. Inilah ciri-ciri orang ada dosa tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tahu. Dan sepintar-pintarnya engkau menyembunyikan dosa itu, ingat, semua satu saat akan dibongkar. Kalau tidak terbongkar lagi, justru ini lebih ngeri. Kalau tidak terbongkar lagi, berarti sudah ditentukan engkau untuk binasa. Jangan bangga. Kalau ada dosamu sampai berpuluh-puluh tahun tidak pernah terbongkar, berarti jangan-jangan engkau sudah ditentukan untuk dibinasakan. Karena tidak ada lagi waktu engkau bertobat. Tetapi kalau dibongkar ke permukaan, berarti adalah engkau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sesalkan, jangan takut. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus saya mengasihi saudara semua. Tidak ada unsur kebencian sedikit pun kepada saudara. Saya mengasihi seluruh sidang jemaat Tuhan. Saya rindu semua kita disucikan, dikuduskan sampai kepada yang diinginkan oleh Tuhan. Ayat 24, mari kita lanjut. Sabar ya. 3 jam dulu kita dengar firman hari ini. Siap? Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Biasanya orang yang hidup dalam doa suka dia bertemu dengan orang yang suka hidup dalam doa. Orang yang suka kekafiran, dia akan suka kumpul dengan orang yang suka kekafiran. Orang yang suka najis akan suka kumpul dengan orang yang suka najis. Orang yang kepahitan, dia akan cari orang-orang yang kepahitan. Makanya hati-hati. Di kumpulan mana saudara diseret? Kumpulan mana? Kumpulan orang yang semakin membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Jadi nampaknya saudara kasih yang tersembunyi di sini, misalnya, kalau misalnya saudara berteman 1 bulan, 2 bulan dengan seseorang, tapi tanpa saudara sadari, semakin hilang persekutuanmu. Semakin hilang persekutuanmu. Semakin hilang kasihmu kepada Tuhan. Semakin gak ada gairahmu untuk Tuhan. Hati-hati. Lebih baik cepat-cepat undurkan diri. Jangan dekat kepadanya. Itu mungkin dia transfer sesuatu. Jadi yang perlu itu saudara. Siapa yang membawa kita lebih bersemangat untuk Tuhan? Lebih berubah karakter. Coba saudara. Saudara tiap hari hanya bersahabat dengan orang yang perokok. Hanya itu aja yang ditamani. Malah saudara nggak merokok dibilang bencong. Lama-lama saudara akan merokok juga. Nah. Saudara, firman Tuhan berkata tubuhmu itu adalah baik Roh Kudus. Jangan belanjakan uang kepada yang tidak makanan. Sudah sering disampaikan Pak Gembala itu. Saudara capek bekerja, capek cari uang, dung dapat uangnya dibakar musik. Normal dulu kita berpikir, waras kita enggak seperti ini. Lalu jahit sama cari, tak tutung musik. Kan sama aja itu seperti itu. Udah kita mencari uang,
Lalu kita merokok, kan kita bakar itu, kan itu uang. Kan mendingan uang rokok itu kasih sama istrimu. Mendingan uang rokok itu kasih sama anak-anakmu. Udah capek mencari uang, mentogel. Udah capek dia cari uang, menjudi online. Dan ibu atau istri nak tong. Habis nak menjudi online dari mana? Marhuai do si amanucok. Nomor HP ho sana kiku bereng. Aha, aka arong bisnis ison. Nah si motor aka bisnis no yang aka demi masa depan kita. Ka bisnis do ison. Habis nomor togel do mana? Nama judi online do. Yang lebih parahnya, na chattingan do aka setan. Ibu toro chattingan tu setan, ngeri kan? Ada manusia bisa chattingan kepada setan. Enggak pernah dia ketemu dengan orangnya. Alai tadi dari si foto na baga-baga kibain. Tahu rupanya saudara itu betul itu cantik atau enggak? Jangan-jangan itu setan. Entah nenek-nenek itu sudah berumur 90 tahun enggak tahu ya kan? Alai se asik memang chattingan, sayangku, udah makan kau sayangku, nah. Udah makan kau cintaku. Habis saya bawa tek neisi. Nenek-nenek deh kan? Ibu-ibu, mau nung holam marhape-hape suami muna, parok kamu. Unang saya tulus-tulus soal burcu-burcu tobok kamu. Nadong din na bisnis na bu. Adong din na bisnis na. Mau ladong bisnis na, bahasa orang boconok kamu. Kalau ada bisnisnya, harus bisa didekat oleh istri. Amin. Tapi itu nanti ya, nanti masih kita bahas itu. Nah, dikatakan di sini saudara, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Kapan itu? Ketika hatinya jauh daripada Tuhan. Tidak suka berdoa, tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka beribadah kepada Tuhan saudara. Maka Tuhan sendiri menyerahkan dia kepada hawa nafsu yang memalukan. Ayat 26 tadi ya. Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini sampai kepada tingkat tinggi ini di akhir zaman. Sampai tidak puas lagi laki-laki dengan perempuan. Sehingga mencari sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Bercinta-cintalah laki-laki dengan pria, perempuan dengan wanita. Itulah roh akhir zaman. Kapan itu terjadi? Ketika hati manusia itu tidak menghormati Tuhan lagi, maka diserahkanlah dia kepada kecemaran. Kenapa itu terjadi saudara? Karena selalu berontak kepada Tuhan. Berontak kepada firman. Tidak mau tunduk kepada firman. Ayat 29. Ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kepasikan. Ayat 30. Ayat 30 sampai 32. Nah, mana yang ada di ayat ini yang ada sama saudara? Enggak usah orang lain menghakimimu. Biarlah dirimu sendiri mengoreksi. Koreksi dirimu. Yang mana ini ada saudara dalam dirimu? Ya, ada kebusukan. Ada kebusukan dalam hatinya terhadap orang lain. Selalu menjelekkan orang. Memecah belah. Menarik turun ke bawah. Menghalang-halangi orang yang setia. Mempengaruhi orang supaya tidak tekun ibadah. Itu kebusukan. Penuh dengan dengki, benci. Yang mengakibatkan pembunuhan.
perselisihan, tipu muslihat. Dan dikatakan di situ sudah kasih, ya, tidak berakal, tidak setia kepada pasangannya, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada pelayanan, tidak setia mengasihi Tuhan, tidak setia menanti janji Tuhan. Ini sudah kasih kadang-kadang digoda oleh setan kita, saudara. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Setuju dengan orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, jangan pernah kita menginginkan kematian orang. Yang berhak mengatakan itu hanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan menginginkan kematian orang. Yang berhak hanya Tuhan. Sejahat-jahatnya orang, letakkan dia di tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara atasnya. Nah, yang kedua, itu kutukan yang pertama. Masih satu ya, udah jam 12. Padahal 4 tadi saya bilang. Saya persingkat ya. Yang kedua, rusak hubungan dengan pemimpin rohani kita atau orang tua rohani kita, gembala kita. Ini yang tidak dipahami oleh jemaat. Bahwasannya ini mendatangkan kutuk tanpa kita sadari. Ibrani 13. Bapak Ibu, saya bukan sedang gila hormat, tidak. Gak penting saya dihormati, gak penting. Tetapi bagaimana supaya jangan dikutuk oleh Tuhan hidupmu, itu aja. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Itu adalah pemimpin rohani kita. Itu adalah gembala kita yang selalu mendoakan kita, yang selalu mengarahkan kita kebenaran. Tetapi kalau rusak hubungan kita, arti rusak di sini bisa aja kita bercakapan baik. Baik nih cakapan salaman, haleluya Pak, haleluya Bu. Nah, masih tekun ibadah, masih memberi persembahan, masih melayani, tetapi di dalam hatinya sudah ada sesuatu yang tidak beres. Sudah ada kebencian. Kalau itu tidak dibereskan, itu menyebabkan kutuk. Kalau ada sesuatu kesalahan gembala kepadamu, lebih baik datangi. Bu, aku tersinggung perkataan ibu kemarin. Lebih baik. Dan saya saudara kasih gak pernah tersinggung akan hal itu. Saya tidak pernah marah ketika ada jemaat mendatangi saya. Aku tersinggung sama ibu katanya. Saya tidak pernah marah. Beberapa orang mengatakan itu kepada saya dan saya sangat senang. Iya, saya gak tahu kau tersinggung rupanya itu ya. Malah saya senang. Jadi jangan takut saudara. Jangan rusak hubunganmu dengan pemimpin rohanimu. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, mari datangi empat mata dengan kasih. Jangan permalukan. Bilang dengan kasih saudara. Seperti mana kami kepada jemaat. Kalau ada kesalahan jemaat saya tidak pernah permalukan. Kalau ada curhat jemaat kepada saya tidak pernah permalukan. Saya tidak pernah umbar ke sana sini masalah mereka. Saya hanya menangis di kaki Tuhan mendoakannya. Tetapi kalau saya sampaikan firman Tuhan, atau disampaikan Pak Gembala firman Tuhan dari depan ini, kena kepada dosamu, itu bukan mempermalukan. Itu kan tidak disebut namamu. Kecuali disebut namamu. Baru bilang mempermalukan.
Tapi kalau kena firman Tuhan itu bukan mempermalukan, itu membersihkan, mengoreksi, menguduskan, mengubahkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan tersinggung. Pulihkan hubunganmu dengan orang tua rohanimu, supaya jangan langit tertutup di atasmu. Bagaimanalah gembala selalu mendoakan, diberkatilah engkau di kota, diberkati di ladang, bla 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 bla. Tetapi engkau panas hati ketika berkat itu disampaikan oleh gembala, mental tidak sampai kepadamu. Itulah kutukan kepada yang membenci pimpinan rohaninya, gembalanya. Mari bereskan saudara. Saya rindu supaya kita diberkati aja. Dan saya Bapak Ibu, ini udah kebal ini. Saya enggak tersinggung direndahkan oleh jemaat. Saya tidak tersinggung. Dikata-katai oleh jemaat, saya tidak tersinggung. Ditusuk dari belakang, saya tidak tersinggung. Karena saya tahu itu bagian saya hamba Tuhan. Itu makanan dan minuman saya sehari-hari. Itu untuk memperbesar otot-otot rohaniku. Tapi kalau saya salah, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, ubahkan aku, tolong aku. Ampuni aku Tuhan, kurang berdoa untuk jemaatmu. Ampuni aku Tuhan kalau aku kurang mengasihi mereka. Tetapi saya tidak tersinggung kepada siapapun. Saya tolak itu jauh-jauh dari hidup saya. Demikian saudara. Saya kebiasaan saya, kalau ada sesuatu, saya panggil empat mata. Tanpa didengar oleh siapapun. Bahkan kadang-kadang sama Pak Gembala pun saya rahasia. Saya panggil empat mata, saya kunci rapat-rapat untuk tidak siapapun boleh mendengar apa yang kami perbincangkan. Pak Gembala juga pernah lakukan itu kepada saya. Seseorang curhat kepada Pak Gembala. Karena diceritakan jangan kasih tahu sama siapapun. Kan siapapun dibilang, berarti sama istrinya juga jangan kan gitu. Kan udah dibilang sama siapapun. Ya udah, nggak dikasih tahu. Nah, lalu sesudah lama dia yang cerita, siapa ini, si jemaat ini, nggak di sini lagi sekarang. Dulu arah Lagu Boti sana itu, ya. Nah, lalu diceritakanlah, nggak tahu saya Pak, saya bilang, nggak diceritakan Bapak sama Ibu, tapi Bapak larang katanya nggak diceritakan sama siapapun. Oh iyanya. Saya pun kayak gitu. Sama Pak Gembala kadang-kadang nggak saya ceritakan kalau seseorang curhat sama saya. Ada hal-hal tertentu seperti itu. Nah, Pak Gembala juga seperti itu. Mau saya selidiki Bapak, nang perlu botomu ya udah, boleh dok, nang perlu botomu ya udah. Nah, kan gitu. Berarti rahasia sekali ya udahlah gitu. Berarti cukup didoakan. Nah, jadi jangan takut saudara. Demikian juga saudara. Kalau ada kesalahan saya, kalau ada kesalahan Pak Gembala kepada saudara, ngapain saudara ngumbar sana sini, sebar fitnah, sebar ini, sebar ngomong. Itu mendatangkan kutukan bagimu. Mendingan kalau engkau anggap kami orang tuamu, datangi kami ke rumah. Kalau kau anggap kami orang tuamu, datangi kami ke pastori. Karena kami juga melakukan hal yang sama kepada jemaat. Karena kami menganggap jemaat itu anak kami. Kami gak pernah permalukan di depan orang. Kalau ada berdosa, saya panggil. Supaya berkat Tuhan jangan terhalang kepada kita. Pernah kejadian saudara kasih. Korah, Datan dan Abiram melakukan persekongkolan untuk melawan Musa. Maka Tuhan murka kepada Korah, Abiram dan Natan. Datan bukan Natan. Lalu mereka ditelan bumi. Bulat-bulat hidup-hidup mereka ditelan bumi. Dikumpulkan tua-tua, orang-orang terdepan. Semua dikumpulkan 250 orang. Untuk melawan Musa. Barisan terdepan. Barisan terdepan orang-orang yang terhormat. Tua-tua sidang dikumpulkan oleh Korah, Datan dan Abiram. Apa dikatakan? Memang ini hanya dia, si Musa itu yang bisa dipakai Tuhan. Kita juga bisa. Memang ini hanya dia yang bisa membawa kita ke tanah Kanaan. Kita juga bisa.
bersungguh-sungguh dikumpulkan orang semua melawan daripada Musa dan Harun. Apa kata Tuhan kepada Musa dan Harun? Pisahkan dirimu dari Korah dan keluarganya. Pisahkan dirimu Musa hambaku daripada Datan dan Abiram, supaya ku musnahkan mereka. Tiba-tiba bumi ternganga, masuk mereka bulat-bulat di telan bumi. Dan yang 250 orang yang dipengaruhi yang 3 orang itu saudara, turun api dari sorga, dibakar habis mereka, mati binasa. Jangan rusak hubunganmu dengan gembalamu. Ada rahasia berkat di situ. Bukan kami nggak siap ditegur, kami bukan manusia sempurna. Kami manusia banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi kalau saudara mengasihi kami sebagai orang tuamu, tegur kami dengan kasih. Jangan permalukan, jangan gosipi di sana sini, datangi kami. Demikian juga saya lakukan kepada jemaat. Yang selanjutnya, sedikit lagi dulu sabar. Kira-kira 2 jam lagi. Haleluya. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan. Masih sanggup enggak? Kita anggap dulu hari apa sekarang? Kalau hari Advent itu kan, ibadah Advent itu kan seharian penuhnya itu. Nanti kita KKR lagi di Lintong. Ya, semua ikut. Sedikit lagi, ini saya persingkat. Sedikit lagi. Itu enggak benar ya 2 jam lagi. Jangan jadi menggerutu saudara. Ya, saya tahu saudara sudah lapar. Saya tahu saudara enggak tahan lama-lama dengar firman Tuhan. Ya, saya persingkat. Ini penting sekali. Sering ini diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Yang ketiga, penyebab kutukan datang kepada anak-anak Tuhan. Rusaknya hubungan suami istri. Sebentar kita baca dulu. Markus 4 ayat 22. Markus 4 22. Tolong dengan cepat Pak. Demikian Markus firman 4, Tuhan. 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Perhatikan ini. Rusak hubungan suami istri. Kenapa sering rusak hubungan suami dan istri? Karena seringkali ada rahasia-rahasia terselubung. Ada rahasia suami, ada rahasia istri. Suami dan istri tidak boleh ada rahasia. Kata firman Tuhan, kau bukan lagi 2 tetapi sudah 1. Lirik dulu, saya nggak tahu kalau suami istri itu kenapa jauh-jauhan duduk. Duduk di samping suami dan istri. Kenapa Ibu Julis ini juga nggak duduk di samping suaminya? Ibu Tajulu lagi di depan. Nah, kalau suami istri itu duduk damping-dampingan supaya gampang mengatakan, ya dengarkan itu gitu. Nah, haleluya. Nah, jadi kalau sudah di ibadah pun menjauh-jauh dari istrinya, apalagi di tempat lain nggak tahu lagi lah. Nah, jadi biasakan suka dekat dengan istri. Haleluya. Dikatakan di sini, kalau sudah menjadi suami dan istri, sudah menjadi satu. Satu dalam hal apa? Satu dalam semua. Satu uang, satu visi, satu cita-cita, satu tubuh. Apalagi? Enggak ada lagi yang rahasia. Ido, mau satu uang, satu tubuh, oke. Ale anggo satu HP, jangan. Anggo HP kau pribadiku don. Ada nggak beres itu. Jadi kalau suami istri supaya jangan ada percecokan, ini di lingkup anak-anak Tuhan ini. Kalau masih HP suaminya tidak bisa disentuh oleh istrinya, inilah ciri-ciri ada dosa tersembunyi. Kalau sudah aplikasi-aplikasi, boleh dibuka HP-nya, tapi aplikasinya dikunci. Messenger dikunci, WA dikunci, terletak dengan HP-nya sih. Alai Messenger dikunci,
WA dikunci, nggak bisa disentuh. Jangan, ini hak pribadi saya, jangan diganggu. Ini ciri-ciri saudara yang kasih, ada rahasia dosa yang disembunyikan. Saya sama Pak Gembala nggak ada rahasia-rahasia HP kami. Makanya kalau saudara sering lihat HP Pak Gembala sering saya pakai bertelepon. HP saya biasa dipakai Pak Gembala. Enggak ada rahasia. Harus bisa dibuka semuanya. Kalau suami tidak suka duduk di samping istrinya, itu sudah ada yang rahasia. Mololau suaminya tu kamar, istrinya tu kamar, lau suaminya tu ruang tamu. Moloro istrinya tu ruang tamu, lau mana musuh tu kamar. Udah ada yang rahasia di situ. Baru mau manyo HP, tertusoni, mulai sana istrinya tu soni bae, putar istrinya tu soni, bae musuh tu son. Nah, hati-hati, itu sudah ada yang tidak beres. Istri-istri bijaksana lah melihat suamimu, jangan lugu. Katakan dulu istri-istri, jangan lugu. Bijak jadi wanita, bijak jadi istri. Perhatikan gerak-geri suamimu. Sebaliknya juga, bapak-bapak, kalau istrimu mulai sembunyi-sembunyi pegang HP, jangan percaya saja. Demikian juga anak-anak. Kalau orang tua kita mulai aneh-aneh, kalau datang anaknya di sampingnya, tertutup HP-nya. Sanakimar HP do. HP olah roh anaknya tertutup. Ada apa di situ? Perhatikan itu orang tuamu. Jaga, mari kita saling menjaga. Anak, jaga orang tuamu, jangan jatuh dalam dosa. Suami, jaga istrimu, jangan jatuh dalam dosa. Istri, jaga suamimu, jangan jatuh dalam dosa. Saling menjaga, artinya saling memperhatikan. Amin. Haleluya. Jadi kalau istri, karena bukan hanya suami yang suka selingkuh, zaman now, istri yang banyak selingkuh. Suaminya tidak ada selingkuh, istri yang selingkuh. Adong dua HP-na. Sada khusus menelepon suami, alai sada ditabuniho daw ditoruni lamari. Molo holat tu nesani. Aneh ya, pekerjaan apa itu sebenarnya? Setan yang bekerja. Istrinya di sampingnya atau suaminya di sampingnya tidak pernah disapa. Tetapi jauh di kutub utara disapa-sapa. Kan ada yang aneh. Rusak hubungan suami dan istri. Mari kuduskan pernikahan kekristenan sekarang ini. Haleluya. Kalau di rumah suami dan istri bersamalah. Kan dari tadi udah di luar, bekerja satu di sini, bekerja satu di sini. Udah pisah seharian. Pas pulang ke rumah, jangan lagi pisah. Udah pas di rumah, kalau mau nonton ya udah nonton bersama. On Roma nonton istrinya tu sapingna, atar lama saya tu kamar. Ida foto suaminya tu kamar, atar lama saya mau baca koran. Ini sudah ada yang tidak beres. Mari istri-istri kalau terjadi seperti ini, dan para suami-suami kalau ada pasanganmu seperti ini, segera amati dan periksa. Siap periksa HP-nya saudara. Sini duku periksa HP-mu bilang. Kalau sudah mulai aneh. Nah, kalau marah dia, itulah meneguhkan dia berdosa. Kalau mengamuk dia dipegang HP-nya, itu membuktikan dia ada dosa. Kenapa harus mengamuk kalau memang gak ada di situ? Tapi catatan. Ada juga saya dengar, saya konseling keluarga. Jadi yang saya ceritakan ini bukan hanya di sini. Yang kami konseling banyak orang, banyak keluarga. Nah, kalau dipegang istrinya HP suaminya, datang istrinya ini dichattingi semua temannya suaminya ini.
Bukan chattingan maksudnya mau bercinta, bukan. Menyelidiki suaminya. Diselidiki semua. Iya, ada pacar suamiku, kau tengok katanya. Iya, kan dipermalukan kayak gitu suaminya, ngapain? Makanya takut suaminya mengasih HP ini sama dia. Kalau ada pun saudara curiga, biarkan aja. Tegur langsung. Ngapain jadi kita selidiki si anu? Ada nomor temannya di situ, teman dekatnya misalnya. Oh, dilihat gambar wanita. Oh, berarti udah selingkuhan nih. Langsung di-chat. Siapa kau? Ini saya istri si anu ya. Jangan macam-macam sama suamiku ya. Padahal nggak ada apa-apa dengan dia. Itu hanya teman sekerjanya. Belum tentu itu selingkuhannya. Kan gitu saudara. Makanya supaya jangan takut kasih HP-nya sama kita. Kalau ada pun kebongkar entah apa saudara lihat foto cewek ke yang cantik di situ. Ngapain saudara langsung chat itu orang? Nggak ada urusan kita dengan itu. Jangan melangkahi saudara otoritas kita. Itu enggak otoritas kita, biarkan saja. Haleluya. Haleluya. Haleluya bapak-bapak. Haleluya ibu-ibu. Bah, ale mas be ibu-ibu. Nogoda goda selingkuh ibu bonai. Haleluya ibu-ibu. Nah, jangan ada rahasia di antara suami dan istri. Kalau diajak jalan-jalan keluar, jalan-jalannya keluar, tetapi tetap asik main HP pribadi. Kan udah diajak bersama keluarga jalan-jalan. Kalau udah diajak keluarga jalan-jalan, yang ngobrol lah dengan keluarga itu. Supaya jangan malas diajak. Ini diajak keluar, tapi udah sampai di luar, hanya asik main HP. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, meledak-meledaklah amarah ketika disinggung sedikit. Padahal sebenarnya kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan rusak hubungan suami dan istri. Ada rahasia berkat di sini. Hubungan suami istri yang selalu cekcok, kutuk datang, berkat jauh. Sakit penyakit datang, kekeringan secara ekonomi akan datang. Suami-suami yang selalu menyakiti istrinya, berkat jauh. Istri-istri yang suka mempermalukan, menggosipi suaminya, berkat jauh. Jangan suka menggosipi suamimu. Lebih baik tegur dengan pedas. Jangan gosipi di luar. Haleluya. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Amin. Amin. Yang terakhir saudara, satu lagi. Rusak hubungan dengan orang tua. Hubungan kita dengan orang tua, jasmani kita juga rusak. Itu juga bisa menghalangi berkat. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Makanya sebelum menikah Siepta, sebelum pemberkatan nikah, saya bilang sama Siepta, hanya satu permintaan saya kepadamu, saya bilang, sebelum kau maju di altar, harus perbaiki hubungan dengan orang tua. Dan ketika dia berdoa sebelum hari H, walaupun banyak tantangan, waduh seperti kacau ini semua pesta ini. Banyak rintangan, banyak tantangan. Tetapi saya suka cita sekali. Sepatah kata diucapkan Siepta, iya Bu, aku mau berdoa hari ini. Yang tidak pernah saya lihat dia menangis di depan saya. Iya Bu, saya tidak mau mengatakan dengan munafik. Saya harus mengatakan dengan jujur, dengan tulus. Saya tidak suka munafik. Kalau saya nggak suka, saya lawan. Tetapi kalau saya udah tersentuh, saya lakukan. Saya senang, saya bilang. Saya bangga. Saya sudah sekian lama training. Tetapi seperti nggak ada pemulihan. Tetapi yang terakhir, saya bilang sama dia, sebelum kau mendekat di altar diberkati oleh hamba Tuhan, apapun berkat yang disampaikan hamba Tuhan kepadamu, itu nanti nggak sampai kepadamu. Kalau ini nggak beres, saya bilang. Dan saya lihat itu dilakukan. Beri tepuk tangan dulu buat Siepta. Haleluya. Haleluya. Hubungan dengan orang tua jangan rusak. Anak-anak muda, jangan rusak hubunganmu dengan orang tua. Rusak hubunganmu dengan orang tua, berkatmu jauh. Jangan sebaliknya seperti tadi, bukan hanya kepada suami itu. Kalau ada anak kita, datang kita,
lari ke sana. Kita jumpai dia ke sini, lari ke sini. Kan ada juga anak seperti itu. Gak suka dekat dengan orang tuanya. Nah, itu ada sesuatu yang disembunyikan. Selalu menyendiri. Gak suka dekat dengan orang tuanya. Kalau ditegur oleh orang tuanya dia marah-marah, meledak amarahnya. Nah, terlalu apa mama? Terlalu ini, gitu. Itu udah ada sesuatu yang dirahasiakan. Makanya kita orang tua bekerja keras. Perhatikan anak kita, saudara. Jangan bangga kalau anak kita menyendiri. Dekati dia. Apa sebenarnya yang dikerjakannya? Makanya saya, saudara, sampai dibilang anak saya si Deborah, aneh ku tengok mama ini, berlebihan katanya. Itu kalimat si Deborah itu sama saya. Karena syarat yang saya buat, tidak boleh dikunci kamar. Kapan saya masuk, harus saya bisa masuk. Nah, itu saya bilang, saudara. Jadi kamarnya itu terbuka itu. Jadi masuk mama kalau lagi ganti baju aku buka juga. Oh janganlah, saya bilang. Kecuali hanya ganti baju. Kalau selebihnya buka aja, gak perlu kunci-kunci. Nah, kapan saya masuk harus bisa, saya periksa. Apa kau nonton di situ, apakah belajar kau di situ atau apa kau di situ. Jadi saudara, saya itu orang tua mungkin berlebihan menurut anak-anak. Sampai dibilang saya aneh. Maunya saya bangun tengah malam, saya pelan-pelan datang. Ngapain dia ya gitu? Oh belajar, saya lihat, saya intip. Oh kerjakan sesuatu belajar. Masuk lagi saya. Nah, bangun saya pagi-pagi, saya lihat dulu ngapain mereka. Nah, jadi jangan pasrah orang tua. Zaman sekarang ini orang tua harus kerja keras. Memperhatikan aktivitas anak-anak kita, saudara. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Mari perhatikan aktivitas anak kita. Anak-anak muda, angkat tangan dulu sini. Siapa yang belum menikah? Angkat tangan tinggi-tinggi anak-anak muda yang belum menikah. Nang menikah dong sudah nepudi, dan angkat tangan kamu. Angkat tangan dulu tinggi-tinggi. Siapa di sini yang belum menikah? Semua anak-anak muda yang angkat tangan ini, hormati orang tuamu. Dengan rumah doa amin. Hormati orang tuamu anak-anak muda. Kurang gogo. Hormati orang tuamu anak-anak muda. Hormati orang tuamu, jangan dibantah-bantah. Ada kelebihan anak-anak muda zaman sekarang ini. 1 dibilang orang tuanya, 5 dibilang. Itulah kelebihan anak muda sekarang. Kelebihan buruk. Kalau dulu saya ingat saya punya orang tua. Kalau udah marah orang tua, sepatah kata pun gak berani ngomong. Diam. Kalau udah marah. Orang tua sekarang, sekali dibilang orang tuanya, pelannya dibilang, ugogo suarana. Lebih besar suara anaknya daripada suara orang tuanya. Dibentak orang tuanya. Tak jongkor anak, jongkor hitam se. Nah, itu roh akhir zaman. Anak-anak muda, hormati orang tuamu. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Jangan lawan-lawan ayah ibumu. Hormati. Kalau ada nasihat orang tuamu, dengarkan. Jangan bantah-bantah mereka. Supaya diberkati masa depanmu. Supaya Tuhan beri jodoh yang terbaik bagimu. Jangan sakiti orang tuamu. Jangan buat orang tuamu nangis setiap hari. Hanya gara-gara tingkahmu. Sudah capek melahirkanmu, capek merawatmu, capek membiayai hidupmu. Hanya nangis-nangis orang tuamu kau perlakukan. Itu mendatangkan kutuk bagimu. Mari perbaiki hubungan kita. Perbaiki hubungan dengan Tuhan, perbaiki hubungan dengan orang tua rohani kita, dengan orang tua jasmani, perbaiki hubungan kita suami dan istri. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya.